Alarm untuk PSSI, Korea Selatan ingin pulangkan STY. 3 alasan FC Groningen menyesal lepas Ragnar. PSSI atur transformasi sepak bola tanah air. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Alarm untuk PSSI, Korea Selatan ingin pulangkan STY. Beberapa waktu lalu kabar berhembus datang dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang masuk sebagai kandidat pelatih Timnas Korea Selatan. Hal ini sebenarnya bukan kabar baru sebab Shin Tae-yong memang sempat dirumorkan bakal menjadi pelatih baru Korea Selatan beberapa bulan lalu. Shin Tae-yong bakal ditugaskan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Jurgen Klinsmann. Namun kabar ini mulai memudar setelah Federasi Sepak Bola Korea Selatan menunjuk Kim Do-hoon sebagai pelatih. Hanya saja status Kim Do-hoon rupanya hanya sementara. Pelatih asal Korea Selatan itu ditugaskan memimpin negaranya dalam 2 laga saja. Sementara itu ada 2 nama lain yang berpeluang menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. 2 sosok yang dimaksud adalah Hong Myung-bu pelatih Ulsan HD dan juga Jose Morales mantan pelatih Jeonbuk Hyundai. Namun secara mengejutkan nama Shin Tae-yong ternyata juga kembali muncul sebagai kandidat pelatih Korea Selatan. Rumor ini datang dari reporter asal negeri Gingseng yakni Kim Tae-sok. Kim Tae-sok kembali memasukkan nama Shin Tae-yong karena belum adanya kejelasan terkait kontrak pelatih 53 tahun itu dengan Timnas Indonesia. Baru-baru ini karena negosiasi perpanjangan kontrak antara pelatih Shin Tae-yong dan Indonesia menjadi lamban, seringkali muncul reaksi yang menanyakan mengapa mereka tidak memperhatikan Shin Tae-yong secara diam-diam. Kata Kim Tae-sok. Hal ini tentu menjadi alarm sekaligus ancaman bagi PSSI. PSSI harus segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong untuk menghilangkan rumor-rumor seperti itu. PSSI memang dikabarkan sudah berencana untuk memberikan kontrak kepada Shin Tae-yong sampai tahun 2027. Hanya hingga sekarang rencana tersebut belum dituangkan ke dalam dokumen resmi alias belum teken kontrak sehingga tak ada kepastian. Tiga alasan FC Groningen menyesal lepas Ragnar. Kebersamaan Ragnar Oratmangun dengan FC Groningen hampir dipastikan selesai usai sang pelatih Art Lengeler memastikan sang pemain tidak masuk skemanya di musim depan. Groningen sendiri baru saja berhasil promosi ke Eredivisie musim depan usai mencuri runner-up klasemen Eredivisie di musim ini. Nama Ragnar Oratmangun tidak ada di dalam skuad Groningen yang promosi itu karena di musim ini ia dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Ia tampil dalam 27 pertandingan Eredivisie Belanda dengan sumbangan 1 assist. Akan tetapi Fortuna Sittard tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen. Artinya Ragnar Oratmangun bakal dipulangkan ke FC Groningen, namun klub yang pernah dibela Arjen Robben itu berencana mendepaknya. Art Lengeler mengatakan bahwa Ragnar Oratmangun serta 2 pemain lainnya Kevin Van Veen dan Florian Kruger dianggap tidak akan masuk dalam rencananya. Hal ini disinyalir akan membuat FC Groningen menyesal jika melepas sang striker timnas tersebut. Sebab pertama harus bayar kompensasi. Disita dari data transfer market, kontrak Ragnar Oratmangun bersama FC Groningen sendiri sebetulnya masih tersisa 1 musim atau terikat sampai Juni 2025. Artinya, Ragnar bisa saja dipinjamkan oleh Groningen ke klub lain sambil menunggu kontraknya habis, atau Groningen harus membayar kompensasi jika melepas Ragnar sebelum kontrak rampung. Kedua, kehilangan followers di sosial media. Sudah menjadi fakta bahwa setiap klub di luar negeri yang diperkuat oleh pemain Indonesia akan mendapatkan dampak naiknya jumlah followers atau pengikut di sosial media mereka. Beberapa klub ambil contoh Tokyo Verdy di Jepang naik jumlah pengikutnya usai mendatangkan Pratama Arhan. Pun dengan Venezia yang diperkuat JIZ kini diikuti oleh banyak netizen Indonesia. Groningen bisa saja menyesal melepas Ragnar Oratmangun karena bakal kehilangan kans mendapat tambahan jumlah followers signifikan dari netizen Indonesia.
Ketiga, kehilangan pemain versatile. Sebagai pemain depan, Ragnar Oratmangun merupakan pemain yang versatile atau bisa bermain di berbagai posisi di lini serang. Posisi utamanya adalah seorang winger kiri, tapi ia bisa dimainkan juga sebagai gelandang serang hingga winger kanan. Bahkan di timnas Indonesia, Ragnar beberapa kali dicoba lebih maju oleh Sintayong dengan menjadi seorang penyerang tengah. Melepas Ragnar Oratmangun berpotensi membuat FC Groningen menyesal karena kehilangan pemain yang bisa menjadi backup untuk para pemain di lini depan di berbagai posisi. PSSI atur transformasi sepak bola tanah air. Keseriusan PSSI dalam memberikan yang terbaik untuk sepak bola tanah air semakin terasa. Melalui Ketua Umum Erick Thohir, Federasi menyampaikan sebuah kabar gembira menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melansir Instagram resmi Erick Thohir, PSSI mengadakan pertemuan dengan PT Liga Indonesia Baru pada Kamis 20 Juni kemarin. Adapun topik utama yang dibahas adalah mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Kami terus mentransformasi sepak bola Indonesia, terutama liga yang kini menjadi prioritas untuk dibenahi. Siang tadi kami dari PSSI dan PT LIB kembali rapat membahas berbagai hal untuk memperbaiki liga, tulisnya. Tak hanya soal liga saja, ternyata pertemuan tersebut dilakukan juga bertujuan untuk menyelaraskan jadwal kompetisi di dalam negeri bersama timnas Indonesia yang akan menghadapi pertandingan yang cukup ketat. Sebelumnya, PSSI dan LIB juga sempat menggelar rapat beberapa hari usai skuad Garuda mencetak sejarah baru dengan memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Pertemuan-pertemuan ini masih berkaitan dengan memanjangnya langkah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu menjadi angin segar bagi penggemar sepak bola tanah air yang telah lama menanti bangkitnya pasukan merah putih. Penyesuaian jadwal kompetisi Liga 1 dengan timnas Indonesia memang sangat diperlukan. Tak lain dan tak bukan untuk menyelaraskan langkah dan menghindari rebutan pemain yang sebelumnya sering terjadi. Dengan begitu, Garuda bisa berada dalam kekuatan maksimal untuk memperjuangkan tiket menuju putaran selanjutnya. Jadwal pembagian grup baru akan digelar pada 27 Juni nanti. Namun, Indonesia yang berada di pot ke-6 jelas bakal berhadapan dengan tim-tim kuat para raksasa Asia. Jadi satu-satunya wakil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos ke Piala Asia 2027 jelas merupakan pencapaian apik yang patut diapresiasi. Babak selanjutnya akan dimainkan pada September, Oktober, dan November mendatang. Kemudian dilanjut pada Maret dan Juni 2025 mendatang.